Pada tahun 1095, dalam sidang konsil Clermont, Paus Urbanus II mencetuskan perang salib untuk pertama kali. Cher peuple, Dieu nous a aimés. Il nous demande de chasser ces mécréants de la Terre Sainte. Cette terre où Jésus-Christ fut crucifié. C'est pas moi qui... Nous devons combattre ces mécréants. Il faut reprendre notre Terre Sainte. C'est Dieu qui vous le demande. Il faut se battre. Continuez à vous battre. Toujours se battre pour défendre nos biens, nos terres et nos biens qui sont à vous. 23 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1118, dua orang ksatria dari Prancis yang bernama Hugh de Payens dan Godfrey de Saint-Omer mendirikan The Poor Philosophy of Christ and of the Temple of Solomon, juga dikenal sebagai Order of Solomon Temple atau Knights Templar, yang pada awal hanya beranggotakan 9 ksatria. Tujuan pembentukan Knights Templar adalah untuk melindungi harta dan nyawa para penjara Kristen yang datang dari berbagai sudut Eropa ke tanah suci Yerusalem. Pada awal pembentukannya, Knights Templar terdiri dari tentara-tentara miskin yang percaya pada Yesus Kristus dan kuil Sulaiman. Para anggotanya pun berpakaian compang-camping dan memiliki senjata apa adanya. Namun lambat laun, para ksatria Templar mulai memiliki banyak dukungan finansial, termasuk juga memperoleh bayaran. Alhasil, para pasukan ini menjadi kaya raya. Knights Templar memberi semacam bantuan kredit dan cek kepada para penziarah yang mirip dengan sistem perbankan di zaman sekarang. Bahkan Knights Templar memberi hutang kepada raja-raja Eropa, termasuk Raja Prancis, hingga terlilit hutang besar. Dan mereka juga membuat sistem perniagaan berbasis bunga atau riba. Ringkasnya, tahun 1187, seorang pahlawan Islam dari dinasti Ayyubiyah, Kurdi, yang bernama Salahuddin Ayyubi atau di barat dikenal dengan nama Saladin, datang ke Yerusalem bertempur dalam perang Hittin. Dan pasukan Muslim di bawah pimpinan Salahuddin memenangkan perang. Kemenangan ini merupakan jalan menuju pembebasan Yerusalem. Karena kekalahan ini, pasukan salib termasuk Knights Templar kembali ke kawasan Eropa. Raja-raja Eropa menjadi pusing dalam menanggani perpolitikan para anggota Knights Templar di tanah Eropa, termasuk di Prancis. Akhirnya tahun 1307, Raja Prancis, King Philip, memerintahkan penangkapan terhadap para anggota Knights Templar dengan tuduhan kafir terhadap Tuhan, praktik homoseksual, menyembah berhala, dan praktik sihir. Paus Clement V mendeklarasikan Knights Templar sebagai ajaran bid'ah bagi seluruh kekristenan, memerintahkan seluruh properti milik Templar disita. Jumat 13 Oktober 1307, seluruh anggota Templar diburu, dibunuh, dan dibakar hidup-hidup. 7 tahun kemudian, di tahun 1314, Grand Master Knights Templar, Jacques de Molay, dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Pope Clement, hear me? Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty. And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple. I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Sebagian dari anggota Knights Templar ini berhasil meloloskan diri. Sebelum tahun 1314, pada tahun 1312, mereka yang berhasil meloloskan diri ini mencari satu-satunya negara di bumi Eropa yang tidak percaya kepada gereja Katolik. Dan ketika mereka nampak akan musnah selamanya, sebuah harapan muncul. Mereka mendapat tempat perlindungan sekaligus sekutu di sebuah negara yang tengah berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari Inggris, yaitu negara Skotlandia. Mereka mendapat perlindungan dari Raja Skotlandia, Robert the Bruce. Di Skotlandia, Knights Templar bergabung dengan orang-orang yang datang dari pergunungan Kaukasus yang keluar dari tembok Zulkarnain, lalu naik ke arah utara, kemudian mereka menjadi orang-orang Viking di kawasan negara-negara Skandinavia. Di Skotlandia pada saat itu, harapan Skotlandia untuk merdeka sirna akibat tewasnya William Wallace, seorang pahlawan besar Skotlandia. Tapi bagi Raja Skotlandia, Robert the Bruce, kedatangan Knights Templar menjadi senjata rahasia untuknya. Pengalaman Templar berperang selama 200 tahun lebih dengan tentara Islam yang perkasa, membuat Templar jadi sangat ahli di bidang pertempuran dan perperangan.
lebih hebat dari tentara manapun yang berhadapan dengan mereka. Di tahun 1314, Knights Templar beraliansi dengan Robert the Bruce dan tentaranya pergi ke medan perang Bannockburn untuk pertempuran yang sudah lama dinantikan dengan Inggris. Robert the Bruce berhasil memenangkan pertempuran ini. 25.000 tentara Inggris yang kuat menderita kekalahan yang memalukan dari 6.500 tentara Skotlandia. Cita-cita kemerdekaan negara Skotlandia akhirnya tercapai. Knights Templar bangkit dari kehancuran dan bertekad untuk tak akan pernah lagi dihancurkan. Kali ini mereka akan mengontrol seluruh negeri dengan mengontrol raja-rajanya. Dan untuk melestarikan ajaran rahasianya, Knights Templar, atau tepatnya namanya saja yang harus mati. Keturunan Templar menjadi kekuatan nyata di Skotlandia. Tahun 1603, wafatnya Ratu Elizabeth I meninggalkan Inggris tanpa pewaris tahta. Sesuai aturan nilai keturunan, Raja James V dari Skotlandia otomatis menjadi Raja Inggris. Maka Skotlandia dan Inggris bergabung membentuk kerajaan baru. Dan kekuatan Templar yang semula di Skotlandia menyebar dan mengakar ke seluruh Inggris Raya. Sepanjang waktu mereka merencanakan, mengorganisasi, dan menyusup ke dalam posisi-posisi kekuatan di setiap penjuru kerajaan. Mereka berhasil mengembangkan jumlah dan kekuatan, dan siap memetik identitas baru. Bebas dari reputasi buruk masa lalu dan memberi mereka kredibilitas berupa kerajaan dan aristokrasi di Inggris. Nama baru yang mereka pilih adalah nama yang akan dikenal oleh banyak orang, tapi hanya dipahami oleh sedikit orang. Nama baru itu adalah Freemason.